Ya, pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Komisi Yudisial Jakarta. Kedatangan tersebut untuk memberikan surat resmi permintaan pemantauan terhadap proses pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Komisi Yudisial Jakarta untuk memberikan surat resmi permintaan pemantauan terhadap proses pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pra-peradilan diajukan lantaran penetapan Peggy Setiawan dinilai tidak memiliki alat bukti kuat. Kuasa hukum Peggy juga menyatakan keberatan karena tidak menerima surat perpanjangan penahanan Peggy Setiawan hingga saat ini dari kepolisian. Peggy Setiawan memang klien kami, tapi dia bukan pelaku pembunuhnya. Kalau polisi bisa membuktikan alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi seandainya penyebab kematian ada karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan, saya dukung, setuju. Tetapi tidak, hanya ijazah sama KTP, apa hubungannya? Kecuali kalau Peggy Setiawan dalam kasus ini adalah kasus pemalsuan ijazah, baru masuk di akal. Untuk itu maka saya bilang, Kapolda ini udah tangguhkan, bebaskan si Peggy, tidak ada kata lain, bebaskan. Bahkan saya bilang, bukan hanya Peggy bebaskan, yang sudah menjalani terpidana itu bebaskan. Tetapi itu batas penahanan Peggy itu tanggal 10, sekarang sudah tanggal 12. Satu hari aja itu tidak boleh loh, menahan orang tanpa surat. Itu boleh dikatakan penyekapan. Lebih lanjut, kuasa hukum Peggy juga tidak sependapat dengan tes psikologi dan tes deteksi kebohongan terhadap Peggy. Menurutnya, polisi harus berfokus mencari bukti kuat pembunuhan kasus Vina dan Eki. Dari Jakarta, Camar Haenda, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron kembali mendatangi Polda Jawa Barat untuk dimintai BAP tambahan dari penyidik. Sementara itu, uji kebohongan melalui tes poligraf Peggy batal digelar hari ini. Melalui pesan singkat dari pihak penyidik, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan alias Peron kembali dipanggil ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan. Pihak kuasa hukum bersama dengan ibu, kakak, dan adik Peggy pun bertolak dari kediamannya di Cirebon menuju Bandung untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Polda Jabar. Sementara itu, uji kebohongan melalui tes poligraf terhadap Peggy yang sejatinya digelar hari ini batal dilaksanakan. Belum ada keterangan dari penyidik kapan penjadwalan ulang tes poligraf tersebut. Pihak penyidik ada BAP tambahan untuk klien kami, PS. Saya juga bertanya-tanya ini, kenapa harus ada BAP tambahan? Karena prinsip kita kalau memang kurang pemberkasannya udah bebaskan saja. Nggak usah susah-susah gitu ya. Kemarin tes psikologi kita ikutin, oke, dites. Kemudian hari ini ada BAP tambahan. Apakah ini untuk mengkanter pra-peradilan kita atau bagaimana? Nanti saya lihat dulu hasilnya seperti apa. Kuasa hukum Peggy Setiawan kini masih menunggu persidangan gugatan pra-peradilan yang diajukan pihaknya atas kurangnya dasar penangkapan terhadap Peggy serta kurangnya alat bukti yang kuat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, di Treskrimum Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Peggy Setiawan. Pemberitahuan pemeriksaan tambahan diterima pengacara Peggy Setiawan melalui pesan singkat dan terkesan mendadak. Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan tambahan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada Rabu siang. Pengacara mengaku kaget terkait pemberitahuan yang terkesan sangat mendadak dan melalui pesan singkat. Pengacara Peggy, Sugianti Iriani, khawatir kliennya mendapat perlakuan seperti terpidana lainnya. Ibu tadi jam 8 dapat WA dari Pak Kanit, katanya hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy Setiawan. Ibu juga kaget, pemberitahuannya sangat mendadak, ibu juga kan kaget. Di situnya hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan, ibu juga tahu, tapi kan tetap harus didampingi karena memang ini perkaranya harus diapik dengan
hati-hati jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi pada Saka Tatal tadi. Tim pengacara Peggy Setiawan sudah mendaftarkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Upaya itu untuk membebaskan Peggy yang diyakini ada di Bandung saat terjadi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.